Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dari kelas keamanan sistem A akan mempresentasikan implementasi enkripsi pada suatu sistem. Eh, Anggota yang pertama itu anggota kelompok terdiri dari 3 orang. Pertama Miantoko Gundo Putro Nugroho NIM 182410102049, dan saya Sastra Ranto NIM 182410102062, dan teman saya Calvin Catur NIM 182410102061. Nah, keamanan sistem sendiri itu adalah sistem yang digunakan untuk mengamankan komputer dari suatu gangguan dan ancaman yang dapat membahayakan. Dalam hal ini, keamanan bisa meliputi keamanan data ataupun informasi lainnya. Nah, sistem komputer sendiri itu memiliki data dan informasi yang berharga. Melindungi data-data dari pihak-pihak yang tidak berhak ini merupakan hal penting bagi sistem operasi. Keamanan sistem sendiri terdiri dari beberapa model, antara lain yang pertama kriptografi dan kriptosistem. Nah, kriptografi sendiri itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menjaga rahasia suatu berita atau informasi. Selain itu, kriptografi juga bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti keamanan data, integritas data, juga autentikasi data. Selanjutnya, kriptosistem. Nah, kriptosistem sendiri itu suatu fasilitas untuk mengkonversikan plain text ke ciphertext atau sebaliknya. Dalam sistem ini, parameter-parameter yang digunakan untuk menentukan transformasi penciferan itu bisa disebut juga dengan set kunci. Nah, metode yang digunakan oleh kelompok kami itu kelompok kami menggunakan 2 metode. Yang pertama itu metode Advanced Cipher. Nah, metode Advanced Cipher sendiri itu masuk ke dalam kriptografi. Nah, metode Advanced Cipher sendiri itu merupakan teknik enkripsi yang mana dalam penerapannya itu menggunakan huruf alfabet yang disubstitusi dengan kebalikannya. Maksud dari kebalikan di sini ialah huruf awal diganti dengan huruf terakhir, huruf kedua diganti dengan sebelum lahir, dan seterusnya. Misal, ini kan huruf A, B, C sampai Z sebagai plain text, dan kebalikannya itu di posisinya dirubah, A dari belakang, A, B, C, D sampai Z ini sebagai ciphertext. Dilihat dari keterangan di atas, maka A akan menjadi Z, B akan menjadi Y, dan seterusnya. Sebagai contoh, kita memasukkan plain text sastra, maka akan menghasilkan ciphertext HZHGIH. Nah, selanjutnya metode kedua yang digunakan oleh kelompok kami itu yaitu Caesar Cipher. Nah, Caesar Cipher sendiri itu salah satu jenis cipher substitusi yang membentuk cipher dengan cara melakukan penukaran karakter pada plain text menjadi tepat pada satu karakter. Inti dari metode ini sendiri itu melakukan pergeseran terhadap semua karakter pada plain text dengan nilai pergeseran yang sama. Misal, ini plain textnya A sampai Z, terus ciphertextnya tuh uh, dengan kata kunci 3 ya. Kata kunci berarti setiap huruf itu digeser tiga ke samping. Misal A berarti digeser 3 itu menghasilkan D, B digeser 3 menghasilkan E, C digeser 3 menghasilkan F, dan seterusnya. Misal plain text pagi, maka ciphertextnya itu menjadi SDJL dengan kata kuncinya 3. Selanjutnya implementasi ke dalam sistem. Nah, kelompok kami sendiri itu dalam penerapannya itu menggunakan 2 metode yang atas tadi, yaitu metode Advanced Cipher sama Caesar. Nah, untuk implementasikan ke dalam sistemnya itu yaitu sistem login dan register. Nah, di sistem login sendiri kami
mengenkripsi bagian passwordnya, yaitu kami menggunakan metode Caesar dulu, habis itu dienkripsi lagi menggunakan metode Advanced Zipper. Jadi misal passwordnya itu ABC. Nah, dari ABC itu kita enkripsi menggunakan Caesar Zipper terlebih dahulu. Nah, hasil dari Caesar Zipper itu tadi akan dienkripsi menggunakan Advanced Zipper. Nah, kami menggabungkan dua metode tersebut dalam implementasi ke dalam sistemnya. Kenalkan, nama saya Miantako Bundo Purwo Nugroho, NIM 1824-1010-2049. Saya akan menjelaskan mengenai proses enkripsinya. Pertama, untuk login, di sini terdapat form login di mana terdapat inputan username dan password. Yang di database terdapat data username, contohnya adalah admin dengan password PMDHC yang sudah dienkripsi. Yang sebenarnya adalah admin juga. Sekarang kita coba untuk loginnya. Dan untuk codingannya adalah yang pertama, function jika iset $post login, maka itu artinya jika tombol login kita klik, maka kita akan membuat variabel keeper text yang memanggil fungsi nkeeper dan mengambil value dari inputan password dan key untuk enkripsi Caesar yaitu 10. Pada nkeeper terdapat input dan key. Input sendiri yang tadi adalah teks yang kita inputkan pada password dan key adalah 10 tadi. Untuk sebelumnya kita buat variabel output untuk menyimpan hasil enkripsinya nanti. Lalu inputan password tadi akan dipisah setiap karakternya dan dimasukkan ke dalam input ARR. Dan setiap karakter tadi di for each dan dimasukkan ke dalam fungsi keeper. Pada fungsi keeper, pertama kita akan mengecek apakah inputan tadi berupa uh, string atau bukan. Apabila berupa string, maka kita akan dapat melanjutkan untuk enkripsinya. Sebelumnya kita siapkan variabel offset yang digunakan nanti untuk membuat enkripsinya, yang berisi apakah inputan tadi uppercase atau lowercase. Apabila uppercase, akan dilakukan dengan A kapital, jika lowercase akan dilakukan dengan A lowercase. Yang nantinya akan diubah menjadi value ASCII. Itu untuk penghitungan enkripsinya, pertama adalah masukkan value ASCII dari karakter yang kita inputkan tadi, ditambah dengan key, lalu dikurangi oleh nilai dari offset. Yaitu hasilnya tadi akan dimodulus dengan 26, yaitu jumlah karakter dari huruf. Dan yang terakhir, kita akan menambahkan hasilnya dengan offset dan convertnya menjadi karakter. Dan nantinya akan di return dan masuk ke dalam variabel keeper text. Setelah itu, kita ada variabel trans yang berisi array yang di dalamnya terdapat array yang digunakan untuk mengconvert setiap huruf yang ada dari A kapital menjadi Z kapital. Ini menggunakan metode ATBAS. Sini disiapkan dulu semua huruf dari A sampai Z yang uppercase dan lowercase. Lalu untuk menghitung trace-nya kita menggunakan strtr di mana keeper text tadi akan dirubah value-nya pada setiap karakter
dengan trans tadi. Dan password, ada variabel password yang berisi result untuk login. Sini ada cek untuk login username password, dan di sini jika password row sama dengan password yang sudah dienkripsi tadi, maka kita dapat login. Saya Calvin Catur Alfarizi, NIM 182410102061. Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang register. Saya akan mendemokan terlebih dahulu. Pertama, masukkan username. Nah, install nah ini sudah berhasil, baru berhasil ditambahkan. Kita cek di local hostnya. Nah ini sudah ketambah dan ini yang sudah dienkripsi. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pada loginnya, pada source code-nya, codingannya. Ini yang pertama, jika sudah berhasil melakukan registrasi, maka akan menjalankan function nzipper. Passwordnya tadi akan masuk pada function nzipper ini, mana di function nzipper ini terdapat dua parameter, yaitu input dan lalu membuat parameter kosong, selanjutnya input dengan str input. Str split ini digunakan untuk memisahkan karakter dari dilakukan for each input r as ch per ch. Oke, nah ini proses ini didapat dari function zipper ini, proses pembuatan untuk yang metode JSON. Lalu return output, selanjutnya zipper text, membuat parameter kosong lagi, menampung nzipper tadi. Ini nzipper data password dan 10 nzip data dan password ini merupakan masuk dari input ini, dan 10 ini oke. Nyampe dari sini ini sudah dalam bentuk CSR. Selanjutnya dirubah password tadi dalam metode address-nya. Nah, di sini mulai untuk address-nya, dan ini result ini strdr zippertext yang dari ini zippertext didapat dari yang ini, yang CSR-nya, dan ditrans address-nya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.